Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum kita memulai doa malam yang luar biasa hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, hari kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Melekat lebih dekat lagi Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Untuk kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hari kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau juga sertai mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan masih perjalanan pulang ke rumah untuk siap-siap doa malam. Kau sertai juga Tuhan untuk memulai doa malam juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tolak kuasa roh jahat yang mengganggu acara doa malam hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa roh jahat yang mengganggu Tuhan, sinyal buruk yang mengganggu Tuhan. Kami tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan. Itu doa malam hari ini Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap berdoa malam. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kami datang ya Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan. Shikara laba 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 syakara laba 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 laba. Yara laba 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 syakara laba laba yara laba. Yara laba 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 syakara laba 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 laba. Yara laba 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 syana laba 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 laba. Yara lama lama yara lama haleluya. Datang temukan wajah-Mu sampai hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu hati. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesus, kekasih hatiku. Kaulah hidup segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidup segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu hatiku. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta
kepadamu yang benar, dekat padamu, persembahkan hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, amin, segalanya bagiku, pujaanku, selama-lamanya hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku, selama-lama. Sekali lagi hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidup, segalanya bagiku, pujaan selama-lamanya, pujaanmu, pujaanmu, selama-lamanya, pujaanmu, pujaanku, selama-lamanya, ku mau menyembahmu, selamanya kami mau menyembahmu, Tuhan. Kami mau sembah Kau, Tuhan, dalam melekat padamu, Tuhan. Haleluya, bersembahnya, lama. Kami mau terus menyembahmu, Tuhan. Kami mau senangkan hatimu, Tuhan. Haleluya, haleluya, bersembah Yesus. Datang hadapannya, rasakan hadiratnya, Yesus, Kau hadir Tuhan, menjamah setiap hati yang percaya, yang terus mengandalkan-Mu, Tuhan. Haleluya. Hanya Kau satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Kau cukup bagi Tuhan, Yesus namanya. Haleluya. Yesus, kami datang menyembah, kami datang bawa hati kami, Tuhan.
Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku dan hatiku lelah tak berdaya, sekali lagi selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau Yesus milikku di surga. Sekalipun dagingku dan hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Kau Allah perkasa, ku sanjungi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu-satu, hanya Kau satu di hati. Sekali lagi kita nyanyikan, selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku dan hatiku lelah tak berdaya, mari angkat kedua tangan kita, ku sembah Kau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu. Lebih sungguh-sungguh lagi ku sembah Kami Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu. Sekali lagi kita sembah Engkau sekarang lama-lama sanjung tinggi namamu di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu. Tuhan, tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati. Itu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu,
hanya Kau satu di hatiku. Sebenarnya hanya Kau satu-satunya Tuhan. Yesus kami yang kami andalkan. Haleluya. Kiara laba laba syakara labu manis Maria. Kiara laba labu rama laba syakara laba. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia yang bisa bahasa roh. Mari beri yang terbaik bagi Dia. Mari senangkan hatinya, Yesus namanya. Haleluya. Sikara laba laba haleluya. Tiara laba 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 sikara laba 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 laba. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Bagi kebaikan Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Teramat baik Tuhan. Biar laba 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 laba. Biar laba laba laba. Haleluya. Haleluya. Sebanyak biar laba 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 laba. Haleluya. Haleluya. Dengan jalan Yesus kami sembah. Haleluya. Kira laba 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 laba. Kira laba laba ya laba ya laba. Kira laba 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 ya laba 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 laba. Kira laba laba syana laba ya laba. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mau terus mengandalkan-Mu Yesus. Kami mau terus percaya bahwa Kaulah satu-satunya Tuhan dan Raja di atas segala raja. Haleluya. Kira laba 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 laba. Kira laba 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 syara laba ya laba ya laba. Terima kasih Tuhan. Kira laba laba syara laba laba. Kira laba laba. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, sandaranku, amin. Dan ku hanya kan berharap padamu dengan sungguh-sungguh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sadaran, dan Tuhan akan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Pandang wajahnya, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Amin. Dan ku hanya dan berharap padamu. Mari angkat kedua tangan kita yang percaya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemberiku. Satu-satunya yang andalkan. Saudara, lama-lama, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya dengan sungguh-sungguh. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang ku andalkan. Yesus namanya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat kedua tangan kita. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang percaya katakan, Engkau Tuhan memberkati, amin.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang berikan kekuatan, Engkau Allah yang berikan pengharapan untuk setiap kami, Engkau yang berikan jalan untuk setiap kami Tuhan. Kami mau terus percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Hari ini kami mau beri yang terbaik Tuhan. Kami mau buka telinga hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Mau bertanya hamba kami, Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikannya semua penuh dengan urapan-Mu, penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Untuk setiap kami terima berkat dan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah Shalom. damai sejahtera, penyertaan, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Ini kelihatannya Zoom ini ada gangguan ya. Jadi ada beberapa orang tidak bisa masuk. Hampir 5 orang lebih tidak bisa masuk ini ya. Saya sendiri tidak tahu kenapa ini. Ya, saya percaya biar Anda-Anda yang masuk ini, biarlah dipilih oleh Tuhan untuk mendapat berkat yang spesial malam hari ini. Bapak Ibu, kita sudah masuk di minggu kedua di bulan yang ke-10 ini. Biarlah tetap penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Tanggal 7 Oktober kemarin kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa, yaitu peperangan terjadi antara Hamas dan Israel. Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang mengejutkan kita semua karena banyak orang yang tidak ada yang berani mengudik-ngudik dengan Israel, tetapi sesuatu yang mengejutkan bahwa justru dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat sebuah rencana yang besar sehingga terjadilah perang, dan inilah yang bisa membuat resesi yang makin banyak lagi ke depan kita yang kita belum tahu apa yang terjadi. Kita berdoa biarlah pendamaian segera terwujud karena perang ini bisa berdampak kepada segala hal, khususnya untuk yang di Indonesia. Saya berdoa biarlah kita semua juga ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Melalui hal-hal seperti itu saya baru diingatkan, yaitu malam hari ini kita bahas sebuah firman Tuhan tentang salah perang, Bapak Ibu. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saudara juga harus sadar hidup ini adalah sebuah peperangan ya. Alkitab itu mengajar kita jangan sampai kita ini salah perang. Jangan sampai keributan, perpecahan, peperangan itu mengajarkan kepada kita banyak manusia itu yang salah dalam perang. Sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu yang namanya kemenangan yang benar, tapi kemenangan yang salah. Ini mengingatkan kepada kita semua malam hari ini supaya Anda juga yang sudah dengar firman Tuhan malam hari ini, Anda boleh makin teguh dan makin percaya bahwa memang benar ketika kita ada di dalam Tuhan, segalanya pasti akan dituntun Tuhan kepada kebenaran demi kebenaran. Apapun masalah kita, tantangan kita yang berat, Bapak Ibu, hal-hal orang-orang di sekitar kita yang berniat jahat, ya. Ayo, kita pun juga jangan sampai salah dalam menilai orang. Jangan sampai kita salah perang, sebab ketika kita salah perang, kita ini justru semakin hancur. Malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang kebenaran yang ada di Alkitab tentang peperangan. Nah,
Yang pertama di sini yang perlu kita renungkan, yaitu apa? Kita ini jangan sibuk berperang melawan orang lain, tapi lawanlah iblis. Ya, saya ulang sekali lagi, jangan sibuk berperang melawan orang lain, tapi lawanlah iblis. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan demikian. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Step yang pertama, langkah yang pertama, pelajaran yang pertama yang perlu kita renungkan, yaitu apa? Kita ini jangan sibuk berperang melawan orang lain, tapi Tuhan minta kasih kita perintah, lawanlah iblis itu. Kenapa? Karena penguasa-penguasa dikatakan penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di dunia ini makin hari makin banyak. Jadi firman Tuhan itu jelas mengatakan jangan sampai kita ini salah perang. Jangan kita sibuk berperang dengan manusia. Kita harus melawan roh-roh jahat penguasa pemerintah. Yaitu siapa? Iblis. Jangan terpancing kita untuk hidup dalam keributan dengan orang lain. Baik di dalam keluarga rumah tangga, suami dan istri. Ketika sekarang sudah zamannya sosial media, Bapak Ibu, mereka mencaci maki lewat sosmed, saudaraku ya. Membuli lewat sosmed, saudaraku ya. Iblis ini sekali lagi terus berusaha untuk membelokkan kita. Melawan manusia, bukan melawan iblis. Jadi musuh kita ini adalah tipu muslihat iblis serta serangan-serangan iblis yang ada di sekitar kita. Mari, malam hari ini kita belajar untuk mengerti bahwa orang-orang yang jahat, yang menyakitkan itu semuanya ada iblis di baliknya. Mereka semua itu adalah alatnya iblis. Manusia dipakai oleh iblis. Jadi mereka bisa melukai, menjadikan orang itu terluka dan tersakiti. Jadi musuh kita sesungguhnya bukan manusianya, tapi iblis yang dibalik manusia itu. Sifat jahat dalam diri manusia itu. Kalau kita ngerti kebenaran ini, kita sekali lagi tidak akan membenci orang-orang yang memusuhi kita. Justru kita ini berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Musuhilah sekali lagi hal-hal yang sekali lagi iblis buat dalam kehidupan kita. Lawan semuanya itu dengan satu kata yang namanya firman Tuhan. Permusuhan dengan orang lain. Jangan sampai kita ini justru ketipu dengan iblis, saudaraku ya. Saya lihat di dalam komunitas di gereja, banyak saya jumpai pendeta itu juga benci dengan jemaat. Ya, saya juga jumpai juga pendeta sama pendeta gegeran, saudaraku ya. Gereja sama gereja gegeran. Pelayan Tuhan sama pelayan Tuhan gegeran. Musuh manusia, musuh kita ini sekali lagi bukan manusia, bukan darah dan daging, tadi sudah dikatakan, tapi sekali lagi iblis yang ada di baliknya. Makanya Tuhan minta saudara dan saya itu melawannya dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Lawan dengan apa? Peperangan rohani. Kuasa nama Yesus. Karena supaya setiap pekerjaan iblis itu boleh dihancurkan, diruntuhkan ketika kita punya iman, level yang semakin meningkat, dan ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan iman yang Tuhan ajarkan, maka kita semua bisa hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan.
Jangan sekali lagi kita tiap hari hidup dalam kebencian. Kemudian kita punya sebuah kerinduan untuk apa? Balas dendam. Nah, Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen, hati-hati, jangan jadi orang Kristen yang teroris. Nah, ini ya. Justru kita jadi orang Kristen yang teroris. Jangan sibuk kita ini menjelekkan satu dengan yang lain. Mari kita belajar. Jangan kita sendiri ini dipakai oleh iblis. Jadi musuh orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak sadar. Kita dipakai oleh iblis untuk menjadi alatnya. Makanya malam hari ini Tuhan ingatkan kita. Melalui peristiwa demi peristiwa ini kita disadarkan. Supaya Anda itu jangan salah dalam berperang. Ketika kita salah perang, kita sendiri akan buang-buang energi. Kita akhirnya hidup di dalam balas dendam. Kita akhirnya baper, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kebencian, dikit-dikit kita musuhi semakin banyak, saudaraku ya. Berhati-hatilah. Tuhan mau ingatkan malam hari ini, kalau kita jadi anak-anak Tuhan, ayo jangan salah perang. Kalau kita salah perang, maka kita sendiri pun yang hancur. Kita sendiri pun yang akhirnya tidak mendapatkan berkat yang Tuhan janjikan. Karena apa? Karena kita asal pukul, karena kita salah sasaran, kita jadi alatnya iblis. Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita ini juga ada di rumah Tuhan, ada di gereja, bisa juga dipakai oleh iblis. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu. Di gereja juga banyak orang yang bisa dipakai oleh iblis. Jadi kita semua harus mawas diri. Dengan apa? Perlengkapan senjata Allah. Gunakan yang dinamakan perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal yang ke-6 itu. Supaya musuh-musuh itu tidak bisa menyerang kepada kita. Kalau Anda lihat, apa namanya, saya dulu waktu kecil sering lihat orang itu adu yang namanya jangkrik ya, binatang jangkrik namanya. Anda lihat juga yang namanya adu ayam yang sekarang di Indonesia tidak diperbolehkan karena itu masuk kepada perjudian karena banyak orang yang taruhan. Sesungguhnya kalau ayam sama ayam ditaruh saudaraku ya, tidak mungkin gegeran ya. Tetapi karena dipicu, ada pecundangnya di baliknya itu. Sehingga ayam yang akhirnya rukun itu jadi bentrok. Demikian juga binatang jangkrik itu dikasih sesuatu, akhirnya bisa bentrok dengan satunya. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan kadang-kadang bisa dipakai oleh iblis, saudaraku ya. Berhati-hatilah. Kita kadang-kadang bisa ribut dengan anak kita karena urusan sepele. Karena sesungguhnya yang besar harus jadi kecil, yang kecil ditiadakan. Tapi karena pekerjaan iblis yang bekerja, urusan kecil dibesarkan, urusan besar semakin besar. Karena apa? Iblis mau kita hancur. Iblis mau kita berantakan. Berhati-hatilah. Bahkan Anda-Anda yang dengar, kita semua yang dengar ibadah Zoom malam hari ini, kita juga bisa dipakai oleh iblis. Berhati-hatilah. Makanya sekali lagi, lawanlah iblis. Jangan lawan manusianya. Kita ribut dengan orang-orang serumah. Suami dan istri, orang tua dan mertua. Musuh kita sekali lagi bukan manusia. Tetapi lawanlah iblis. Musuh kita bukan menantu kita, bukan mertua kita, bukan ipar kita. Tetapi musuh kita sekali lagi iblis yang ada di balik semuanya itu. Sehingga orang itu berbuat jahat terhadap kita. Belajar kita jadi pribadi-pribadi juga jangan sampai terpancing. Dipakai oleh iblis, akhirnya kita ikut-ikutan marah. Belajar mengampuni, kita akan jadi pribadi yang tidak dipakai oleh iblis. Berapa banyak kita sudah dengar berita-berita hoax, saudaraku ya.
masalah-masalah peperangan yang terjadi satu sama yang lain. Yang satu membela si A, yang satu membela si B. Saya mau katakan buat saudara, berhati-hatilah Bapak Ibu. Ya, kalau kita pun bisa sekali lagi dipakai oleh iblis menjadi alatnya. Kalau Anda tahu sniper atau penembak jitu, saudaraku ya, itu harus tepat kepada sasaran. Makanya iblis itu sudah mengincar kita, dikatakan di 1 Petrus, iblis itu mengaum-ngaum seperti singa yang siap menelan kita. Ketika kita lengah, ketika kita lemah, ketika kita sendirian, ketika kita sekali lagi kondisi kita tidak baik, iblis siap menerkam kita. Karena apa? Iblis sudah mengincar kita setiap waktu. Kita sekali lagi diingatkan, setiap penembak itu harus tepat kepada sasarannya. Berhati-hatilah, jangan kita ini salah tembak, saudaraku ya. Iblis menipu kita untuk nembak orang lain, nembak mertua, nembak menantu, nembak suami atau istri. Iblis akan bersorak-sorai. Sebab sesungguhnya iblis itu adalah musuh kita. Alkitab sekali lagi mengatakan, bukan darah dan daging musuh kita, tetapi iblislah musuh kita. Itu yang harus kita lawan. Kebenaran yang kedua apa yang perlu kita renungkan malam hari ini, Bapak Ibu? Yang kedua, jangan sibuk berperang melawan masalah, tapi selesaikan akar masalahnya. Ini penting perlu kita renungkan. Karena banyak orang, anak-anak Tuhan itu yang selalu komplain kepada saya. Mereka merasa kok masalahnya belum selesai. Mereka mengatakan keadaannya belum berubah dan lain sebagainya. Sesungguhnya mereka tidak tahu akar masalahnya. Kita ini harus tahu akar masalahnya itu apa. Jadi masalah itu sesungguhnya bukan untuk dilawan, bukan untuk ditakuti. Masalah bukan untuk dimarahi atau ditangisi, tapi diselesaikan, Bapak Ibu. Masalah itu harus diselesaikan. Ibarat anak kita ini lagi sekolah ujian matematika, dia tidak bisa ngisi ujian itu. Kemudian apa yang diperbuat? Dia ngamuk dengan kertas ujian itu, kemudian disobek-sobek. Sesungguhnya masalah itu harus dijawab dan diselesaikan, diisi dengan baik. Tetapi karena anak ini keburu marah, bisa hancur semuanya. Hal yang sama ketika saudara dan kita semua nggak tahu akar masalah kita, kita ini akhirnya jadi stres. Kenapa masalah kita nggak selesai-selesai? Ada banyak orang yang salah perang, sibuk sekali lagi hidup dalam air mata. Bukan air mata cinta akan Tuhan, tapi air mata stres. Menangisi diri sendiri, gelisah. Oh, baper selalu saudaraku ya. Ayo Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kita. Jangan lawan masalahmu, tapi lawan akar masalahmu. Maka Tuhan akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Ayat yang umum sekali lagi dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami 1 Korintus 10 ayat 13 ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lihat ini. Sebab Allahmu itu Allah yang setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lebih dalam lagi Allah berkata, pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya masalah itu tidak selesai selama kita hidup. Tuhan katakan masalahmu akan tetap ada, tapi Tuhan kasih kita jalan keluar. Dia tetap setia kepada kita. Dia kasih kita pintu, dia kasih kita solusi, Bapak Ibu, sehingga kita ini bisa menyelesaikan masalah kita.
Sehingga kita ini dapat menanggungnya. Kembali saya ulang, masalah jangan dimusuhi, tapi cari akar masalahnya. Bapak Ibu, kita tiap hari kembali diributkan dengan sibuk, ketakutan, khawatir, meratapi nasib. Ya saudaraku ya, akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita kecewa. Percuma doa, percuma ibadah di Harvest Blessing, percuma ibadah di gereja si A, si B, tidak dapat sesuatu mujizat hari ini. Saya mau katakan buat saudara, sekali lagi, masalah itu dihadapi. Minta terus kepada Tuhan hikmat, supaya akar masalahmu itu di mana. Dan kita ini bisa cakap menanggungnya. Saya kasih contoh. Ibarat kita ini sakit gigi. Nah, saudaraku ya. Anda yang pernah sakit gigi, pasti merasakan. Orang lain tidak tahu kalau kita ini sakit gigi. Kenapa? Karena gigi ada di dalam. Tapi nek sakit, cenut. Waduh, di kepala ini kayak mau meledak gitu saudaraku ya. Saya pernah merasakan ketika gigi saya lubang. Kita nangis, kita kesakitan. Kemudian apa yang kita buat? Kita nyalakan. Oh iya ya kemarin aku makan sesuatu yang ulet. Aku makan sesuatu yang keras. Sehingga ada sesuatu yang terjadi dalam gigiku yang disalahkan makanannya, Bapak Ibu. Padahal sesungguhnya selesaikan akar masalahnya. Sebetulnya kita harus pergi ke dokter gigi, kemudian di X-ray, di foto, saudaraku ya. Masalahnya gigi akhirnya kelihatan, oh ada lubang yang tersembunyi. Sehingga di situ gigi itu jadi sakit, kemudian infeksi, saudaraku ya. Kemudian gigi kita jadi rapuh. Dokter akhirnya berikan apa? Solusi. Dokter membersihkan atau menambal gigi kita. Dan yang terakhir mungkin dokter mencabut gigi kita itu yang penuh masalah. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan buat saudara, tiap hari kadang kita nggak sadar. Setiap masalah kita tengkingi, masalah kita usir supaya jangan mendekat kepada kita. Kita tidak tahu akar masalahnya itu di mana. Akarnya itu di mana. Tiap hari, saudaraku ya, kita ini mau sehat, bebas dari kolesterol. Kolesterol ditengking dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada di tubuhku kolesterol. Tapi tiap hari kita makan sate kambing. Kita suka makan durian, saudaraku ya. Kita hidupnya marah-marah, kita hidupnya emosional. Jadi nggak heran, tensi kita ini jadi naik. Sesungguhnya akar masalahnya di mana? Kita doyan makan makanan yang sesungguhnya nggak pantas bagi kita. Pernah saya mengunjungi seseorang yang sakit stroke, saudaraku ya. Ketika saya datang ke sana, Roh Kudus langsung ngomong bahwa orang ini selalu suka marah-marah sehingga dia sakit stroke. Ketika saya datangi dia langsung nangis, saudaraku ya. Loh, kenapa kok bisa sakit stroke? Langsung dia nangis, saudaraku ya. Dia menyesal tetapi terlambat. Bapak Ibu, hati-hatilah. Akar masalahnya kita ini harus tahu. Jangan kita teriak masalah kita besar, keadaan kita belum berubah. Minta sekali lagi Tuhan menolong kita menemukan akar masalah kita. Jalan keluar itu Tuhan akan bimbing kita sehingga kita mendapatkan jalan yang indah bersama dengan Tuhan. Kenapa keluarga itu tidak ada kebahagiaan? Kenapa keluarga itu selalu ribut? Kemudian punya sebuah kerinduan untuk berpisah, kemudian kerinduan untuk bercerai, saudaraku ya. Sesungguhnya akarnya adalah apa? Ternyata semua suami dan istri saling egois. Akhirnya apa mereka simpan kepahitan. Nah, sesungguhnya di situ yang diselesaikan. Dua-duanya tidak mau ngalah. Ini permasalahan yang sangat besar.
Tiap hari, saudaraku ya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan ini dan itu, saudaraku ya, kurang family time. Akhirnya, saudaraku ya, kita tidak temukan akar masalahnya. Ayo malam hari ini, sekali lagi Tuhan ingatkan kepada kita, jangan salah perang. Jangan kita memerangi masalah kita, tapi Tuhan minta carilah akar masalahnya. Kalau kita salah, maka hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tunggu kita supaya benar, maka Tuhan akan kasih kita jalan. Tuhan akan kasih kita hikmat. Tuhan akan kasih kita jalan keluar sehingga kita sanggup menanggungnya. Jadi Bapak Ibu penting sekali. Kadang ada orang yang minta advice kepada saya, hidup dalam kesulitan keuangan, hutangnya banyak, terus dia nyalakan Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada dia, belajar untuk evaluasi. Akarnya itu di mana? Kok kekurangan uang terus? Ternyata hidupnya dalam keborosan. Akhirnya ketika dia boros, keuangannya tidak baik, prioritas keuangannya tidak benar, hidupnya tidak suka menabur, nggak jujur dalam soal keuangan, hancurlah semuanya, Bapak Ibu. Karena akar masalah itu harus ditemukan. Demikian juga kita mungkin yang jadi leader di sebuah pekerjaan. Ayo, kenapa pekerjaan kita tiba-tiba jadi merosot? Mungkin kita belum jadi seorang pemimpin yang baik. Mungkin kita pilih orang-orang yang kita tempatkan itu adalah orang-orang yang salah pilih. Kita harus juga jadi seorang karyawan-karyawan yang rajin. Belajar Bapak Ibu, selesaikan masalah kita, akar masalah kita. Mungkin orang juga tanya, Pak, kesehatan saya tidak sembuh-sembuh, akarnya di mana? Karena dia tidak pernah hidup dalam olahraga, saudaraku ya. Hidupnya kurang gerak, hidupnya akhirnya overweight, gemuk, saudaraku ya. Terus doa sama Tuhan, supaya roh-roh lemak ini diusir. Nah, gimana Tuhan bisa usir? Kalau akar masalah kita tidak kita selesaikan, gaya hidup kita nggak sehat, gimana bisa diselesaikan? Banyak kali kita ini nyalakan keadaan. Kita nyalakan orang-orang di sekitar kita. Kita boros. Kita nggak tegas dalam hal keuangan. Akhirnya kita hutang sana, hutang sini. Oh, hati-hatilah Bapak Ibu. Malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bersama kita. Jangan sampai kita salah perang. Selesaikan akar masalahnya. Tuhan akan berpihak kepada kita dan Anda akan tampil sebagai seorang pemenang. Yang ketiga, yang terakhir, kebenaran apa yang di Alkitab diajarkan, jangan sibuk berperang untuk perkara yang sementara, tapi kejarlah perkara yang kekal. Ini penting, Anda jadi orang Kristen, yang kita sibukkan apa sih? Selalu gimana supaya duit kita ini nambah, uang kita banyak, deposito kita bertambah, emas kita semakin banyak, rumah kita bertambah, mobil kita tambah. Jangan sibuk terus tiap hari kita ini cari perkara-perkara yang sementara dan sia-sia. Yang namanya kekayaan, kenyamanan itu terus dicari oleh orang Kristen di zaman sekarang. Ikut Tuhan, tujuannya supaya kaya, supaya diberkati. Saya mau katakan buat saudara, salah besar. Anda berkata seperti itu. Terus kemudian orang katakan, loh Yesus kan sudah mati buat saya. Yesus rela miskin supaya saya diperkaya. Waduh, buka Alkitab saudaraku ya. Memang hidup perlu duit. Ya, orang bilang tidak ada duit rasanya seperti mau mati. Bapak Ibu berhati-hatilah. Kalau kita mengejar terus yang sementara, kita ini akhirnya salah dalam perang. Peranglah untuk perkara-perkara yang kekal.
Apa yang kita alami sekarang, apakah kita sadar, apakah kita pasti masuk surga? Apakah kita belum terima Yesus sepenuhnya dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Karena Yesus adalah kebenaran dan hidup. Saudara harus memiliki Dia supaya kita semua dapat kepastian untuk masuk ke surga. Apakah mau saudara itu cuman kaya di bumi tapi tidak kaya di surga? Sukses dalam hidup ini tapi kita ini tidak tinggalkan warisan-warisan yang benar kepada generasi penerus kita. Berhati-hatilah Bapak Ibu, karena banyak orang Kristen yang salah dalam berperang. Mereka mencari perkara yang sementara, tidak mencari perkara yang kekal. Aduh, kok error ya? Matius 6 ayat 19 dan 20. Ini agak error. Dikatakan demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Di ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadilah orang Kristen yang sekali lagi perang secara benar. Bukan mencari yang sementara, Bapak Ibu. Semua yang sementara yang saudara miliki itu, semua itu akan kita tinggal. Berperanglah untuk perkara-perkara yang kekal. Surga yang mulia itu adalah bagian kita. Rumah kita yang kekal itu di surga, bukan di bumi ini. Rumah yang kita miliki itu mungkin saat ini kelihatannya mewah, tapi nanti ketika kita tinggalkan semuanya itu, ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, semua itu kita tinggalkan. Apakah kita sudah memberikan warisan yang berdampak kepada generasi penerus kita? Apakah nanti anak-anak cucu kita benar-benar bisa cinta Tuhan dan mereka hidup dalam keberhasilan? Ayo bersiaplah untuk ke depan ini Bapak Ibu. Bagaimana nanti 10 atau 20 tahun ke depan? Bagaimana kalau kita ini meninggalkan dunia ini? Keselamatan kita di surga ini, apakah kita nanti di surga ini kita jadi orang miskin? Atau jadi orang yang kaya di surga? Karena apa yang saudara dan saya tabur di bumi ini, itu yang menentukan kita ini di surga pun juga akan menjadi kaya. Karena banyak orang yang sampai hari ini masih hidup dalam masih hidup dalam kepelitan. Pelit sekali dalam menabur bagi pekerjaan Tuhan. Karena mereka tidak lagi fokus kepada hal-hal kekekalan. Mereka hanya fokus kepada yang sementara. Kemudian membandingkan si A, si B hanya butuh sekian-sekian. Dan si A tidak butuh lebih. Saya mau katakan buat Anda. Pikirkanlah Kolose 3 ayat yang kedua. Perkara yang di atas bukan yang di bumi. Tinggalkan sekali lagi ketika kita dipanggil Tuhan. Meninggalkan warisan iman. Meninggalkan satu karakter, integritas yang benar. Satu kejujuran. Kita jadi pribadi-pribadi yang pembawa damai. Bukan orang yang suka berperang dengan manusia. Bukan orang yang suka merusak orang lain. Jadilah pelayan Tuhan yang benar. Sehingga kita ini jadi warisan yang baik. Bagi generasi selanjutnya, kita ini jadi orang-orang yang berdampak. Dan kita jadi orang-orang yang berguna. Sehingga orang melihat kita, Kristus dipermuliakan. Malam hari ini, tema kita adalah apa? Salah perang. Jangan sibuk berperang. Berperanglah dengan benar. Dan jangan salah perang. Yang pertama, jangan sibuk berperang melawan manusia atau melawan orang, tapi lawanlah iblis. Yang kedua, jangan sibuk berperang melawan masalah, tapi selesaikan akar masalah. Jangan berperang,
Jangan sibuk berperang untuk perkara yang sementara, tapi kejarlah perkara yang kekal. Maka Tuhan akan memberkati kita, sehingga hidup saudara dan saya selama di bumi ini akan mengalami kekekalan di surga yang mulia. Di sanalah kita semua akan bersatu. Di sanalah kita akan memuji, menyembah Tuhan seumur hidup kita, memuliakan Tuhan. Karena kita sudah mencari perkara-perkara yang kekal. Semua yang ada di bumi ini cuman temporari. Makanya Paulus berkata, yang kelihatan cuman sementara, yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Carilah perkara-perkara yang tidak kelihatan, yaitu Kristus Yesus, kerajaan surga beserta kebenarannya. Kalau kita fokus kepada semuanya itu, maka Tuhan katakan janjinya, semuanya akan ditambahkan bagi kita. Semuanya artinya apa? Kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita, masa depan kita, semuanya Tuhan katakan akan ditambahkan. Saya percaya Anda-Anda yang tidak salah perang malam hari ini akan bertindak benar, hidupmu akan mengalami terobosan, Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu. Silakan Lukas. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kuat dan berlindung bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau nantikan, kau yang sembah, Yesusku, Rajaku. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Bapa, untuk teguran-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, untuk kami tidak salah berperang Tuhan. Biar kami mengerti Tuhan, isi hati-Mu Tuhan. Biar kami mengandalkan Engkau Tuhan, mencari Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, tidak sibuk mencari uang aja ya Bapak. Tuhan, mari campur tangan-Mu Tuhan, untuk berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk setiap masalah yang terjadi, biar kami mengerti Tuhan. Apa akar dari masalah itu Tuhan. Dan juga kami tidak sibuk Tuhan untuk berperang melawan orang Tuhan. Tapi tipu muslihat iblis itu yang kami harus hancurkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan, angkat semua Tuhan, agar kepahitan dalam hati kami Tuhan, segala iri hati, segala apapun Tuhan yang negatif Tuhan, Kau gantikan dengan hal-hal yang positif, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk hari Rabu Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan, yang hadir Tuhan, Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir Tuhan. Engkau juga Tuhan, pilih anak-anak-Mu Tuhan yang sudah lama tidak hadir Tuhan, untuk mau kembali lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau juga kirimkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, untuk menentukan kursi-kursi yang kosong ya Bapa. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati bangsa ini Tuhan, dari segala resesi, dari apapun Tuhan yang kami nggak tahu ke depan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
kami dalam pelindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Penyediaan-Mu Tuhan selalu ada untuk anak-anak-Mu yang berserah penuh dan percaya penuh hanya pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga Kau berkati Tuhan acara Natal Tuhan. 20 Desember Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati acara itu biar berhasil Tuhan. Engkau yang menyediakan segala kebutuhannya Tuhan. Engkau juga berikan cuaca yang baik Tuhan di hari itu Bapa. Biar banyak jiwa dimenangkan dia Bapa dan nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati Pak David, juga Celeri dan anak cucu dan menantunya Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala kerinduan Pak David Tuhan untuk makin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau sendiri yang memberkati Pak David lebih-lebih lagi, heran lagi ya Bapak. Kau juga pakai pelayanannya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tolong Lukas. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di PD Harvest Blessing. Mungkin yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung bersama kami, penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah Raya Onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 18 Oktober 2023 jam 7 malam bersama Ibu Eli Kurniasari. Alamatnya di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Mari hadir bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 23 Oktober 2023 jam 7 malam bersama Pastor Stephen Sitorus. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Christmas Celebration Rabu tanggal 20 Desember 2023 jam 6 malam. Tempatnya di Resto Zang Palace, alamatnya di Jalan Raya Lontar 127, Surabaya Barat. Harga tiket 175.000 per orang. Bisa hubungi Ibu Leli, nomor WA tertera. Segera pesan tempat terbatas. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah doa malam hari ini. Ayo angkatlah kedua tanganmu. Tuhan, biarlah setiap tangan yang terangkat, kami jadi pribadi-pribadi yang benar seperti yang Tuhan mau. Bukan yang keinginan manusia mau, tetapi keinginan yang Tuhan mau. Biarlah terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dunia, di bumi ini. Itu memang sudah tertulis di Alkitab bahwa di akhir zaman akan banyak perseteruan, akan banyak peperangan, akan banyak gempa, akan banyak kesulitan hidup. Bapak Ibu, biar anak-anakmu yang mengikuti ibadah Zoom malam hari ini, mereka boleh dikuatkan supaya kita tidak salah berperang. Hidup kami boleh terus berkemenangan di dalam Tuhan sampai Tuhan menyelesaikan segalanya yang belum selesai dalam hidup kami. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah roh kemenangan, roh yang membangkitkan, roh kebenaran tinggal atas hidupmu. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin.